Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan, antara lain pembongkaran bangunan di Kalijodo. Ada pula merubah Jakarta melalui jari. Ya, selanjutnya hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang pemberlakuan plastik berbayar di Pasar Swalayan. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Pembongkaran bangunan ilegal di kawasan Kalijodo yang berlangsung kemarin disikapi kooperatif oleh warga Kalijodo. Ya, hal ini terlihat dengan tidak adanya tindak kekerasan selama proses pembongkaran yang melibatkan pihak kepolisian, Satpol PP, dan juga TNI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar bangunan-bangunan di kawasan Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagai upaya normalisasi kawasan Kalijodo yang akan dijadikan ruang terbuka hijau. Pada pembongkaran yang berlangsung Senin 29 Februari 2016 kemarin, melibatkan 6.200 petugas keamanan baik dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI Angkatan Darat. Proses relokasi sebelumnya telah dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pemberian surat peringatan pertama pada tanggal 18 Februari, surat peringatan kedua pada 25 Februari, dan surat peringatan ketiga pada 28 Februari. Pemprov DKI Jakarta memberikan waktu selama 11 hari kepada warga Kalijodo untuk membongkar sendiri rumahnya dan pindah ke Rusunawa yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta, yaitu Rusunawa Marunda di Jakarta Utara dan Rusunawa Pulau Gebang di Jakarta Timur. Meskipun mengerahkan ribuan petugas keamanan, namun proses relokasi berjalan dengan aman tanpa ada tindak kekerasan. Pada saat pembongkaran kemarin, tersisa 105 kepala keluarga yang masih bertahan dan belum menempati rusunawa yang telah disediakan. Saya nggak ambil rusun. Anak saya kan sekolah di sini, jadi saya masih cari kos-kosan di sini. Saya belum pergi dari jauh-jauh dari sini lah. Anak saya selesaiin dulu sekolahnya, kasihan. Warga sangat kooperatif, sangat partisipatif, dan sangat peduli terhadap kebijakan Pak Gubernur untuk Jakarta Barat ya, karena udah kosong pindah semua. Kemarin waktu SP3 juga hanya ketemu Bu RT dan beberapa warga, karena belum dibongkar masih pengen nostalgia, karena udah lama tinggal di situ. Ya. Waude Rizky, Javier Almadina, DAI TV. Memasuki tahun kedua, aplikasi Clue mengajak warga Jakarta untuk sama-sama berani merubah kota Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Ya, tidak hanya mengeluh dan menuntut perbaikan kota Jakarta, tetapi juga turut andil dalam melaporkan kejadian di sekitarnya melalui aplikasi Clue. Tanpa disadari, kiprah aplikasi Clue dalam membantu pembangunan kota Jakarta sudah menginjak di tahun kedua. Dalam acara Community Meetup Social Media Week Jakarta 2016 di Bilangan Jakarta Pusat, aplikasi Clue mengajak warga Jakarta untuk berani merubah kota Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan aplikasi Clue, di mana keluhan yang masuk tersebut nantinya akan langsung disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Rama Raditya, selaku pendiri dari aplikasi Clue, menyampaikan penggunaan aplikasi Clue adalah wujud tindak pengawasan rakyat yang peduli terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam membangun ibu kota. Kita ingin seluruh warga memiliki sebuah conscience untuk berani berubah melalui aplikasi kita, yang kita juga harapkan begitu warga download aplikasi Clue ini, mereka mendapatkan conscience sendiri saat mereka melaporkan, saat mereka menggunakan aplikasi, mereka mendapatkan edukasi bagaimana caranya untuk berubah menjadi lebih baik dari segi pembangunan kota kita di Jakarta ya saat ini. Semangat berani berubah yang digaungkan aplikasi Clue ini mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak yang selama ini menjadi sasaran keluhan masyarakat, seperti Dinas Kebersihan, Dinas Bina Marga, dan tentunya PT Transjakarta. Kerjasama dengan berbagai lini dari Pemprov DKI Jakarta ini menunjukkan keseriusan aplikasi Clue untuk meneruskan laporan warga yang masuk agar cepat ditindaklanjuti. Kehadiran aplikasi Clue sebagai aplikasi perubahan kota Jakarta mendapat sambutan positif dari warga. Salah satunya adalah Eli. Wanita 55 tahun ini sangat mendukung adanya aplikasi Clue sebagai aplikasi perubahan kota Jakarta di masa mendatang.
Selama ini kan kalau saya menjumpai hal-hal yang tidak benar ya di dalam kehidupan saya hanya menggerutu, terus marah-marah, mau lapor kemana gitu. Kadang mau sesuatu yang saya jumpai aja lapor kepada pihak-pihak yang terkait tidak ada tanggapan gitu ya. Nah kenapa saya berpikir bahwa kalau ada media sosial yang bisa saya pakai untuk saya mengeluarkan keluhan-keluhan saya, alangkah lebih bagusnya. Nah tadi ketemu itu clue itu, nah itu menarik buat saya gitu dan saya mau mencoba karena buat saya bagian dari masyarakat, saya membayar pajak, saya perlu concern pada persoalan-persoalan dalam kehidupan saya di tengah masyarakat. Sejak pertengahan Desember 2014, tercatat sudah ada 300.000 pengunduh aplikasi Clue, di mana perharinya terdapat 1.000 sampai 3.000 pengunduh baru yang menggunakan aplikasi Clue. Pengguna aplikasi yang rata-rata berusia 25 sampai 35 tahun ini diharapkan bisa menjadi agen perubahan untuk ibu kota Jakarta yang lebih baik. Dona Puspita, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, ini kalau kita lihat aplikasi Clue memang menampung semua keluhan masyarakat di Jakarta ya. Tapi ngomong-ngomong tentang aplikasi Clue, sudah pernah dengar belum? Ada yang namanya pojok keluhan. Iya, tadi aku baru lihat justru kalau ternyata kita bisa menyampaikan langsung. Tapi aku tidak tahu seperti apa sih sebenarnya pojok keluhan itu di aplikasi Clue. Ada hubungan khusus sebenarnya. Ada hubungan khusus. Hubungan khusus memang di pojok keluhan ini ada di aplikasi Clue yang kemarin sudah di-launching di Social Media Week Jakarta 2016. Nah, untuk pemirsa dan juga Vince yang ingin tahu lebih lanjut apa itu pojok keluhan di aplikasi Clue, kami hadirkan liputannya untuk Anda. Sebuah bilik berwarna biru dengan tirai berwarna merah menjadi pusat perhatian masyarakat yang datang dalam Social Media Week Jakarta 2016. Ya, inilah pojok keluhan dari aplikasi Clue. Bilik berukuran 1,5 x 2,44 meter persegi ini sengaja dihadirkan untuk menampung aspirasi dari masyarakat secara langsung mengenai Jakarta. Selama 2-3 menit, masyarakat diperbolehkan untuk menuangkan keluh kesah mereka terhadap kondisi Jakarta, seperti kemacetan, banjir, fasilitas umum yang tidak terawat, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa menyampaikan solusi dan harapan mereka untuk kota Jakarta di masa mendatang. Menurut Johannes Edward, Kepala Marketing aplikasi Clue, keluhan dan aspirasi dari masyarakat ini akan langsung disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti agar harapan masyarakat bisa terrealisasi. Kita bikin satu pojok namanya pojok keluhan, di mana semua orang bisa benar-benar ngeluh di situ. Semua orang bisa kasih tahu apa harapan dia di situ tentang Jakarta dan apa berani berubah menurut dia, dan juga satu lagi adalah apa ide perubahan yang dia selama ini punya tapi nggak pernah bisa direalisasikan. Untuk di pojok keluhan ini kita melihat keluhan-keluhan itu ada apa aja dan apa ide-ide mereka. Jadi ide-ide mereka itu nggak kita tampung dan kita biarkan gitu aja, tapi ide-ide mereka akan kita ajak untuk berkolaborasi untuk bisa mengatasi permasalahan di Jakarta. Setidaknya lebih dari 100 warga Jakarta yang memberikan testimoni di dalam pojok keluhan ini. Dengan dibantu oleh seorang kameramen dan 1 orang pengarah, warga terlihat antusias bersuara demi kemajuan kota Jakarta. Misalnya saja Bea dan Diandra. Sebagai generasi muda, kedua mahasiswi ini terlihat bersemangat dalam menyampaikan opininya. Solusi-solusi apa yang kita bisa terapkan untuk Jakarta gitu ya. Jadi bukan cuma keluhan doang, tapi untuk kedepannya itu kita bisa improve apa sih untuk Jakarta gitu. Karena menurut aku tuh ini adalah suatu tempat yang bagus untuk kita memberikan keluh kesah juga gitu kan. Kalau moga-moga ide kita juga didengar dan akan diteruskan ke pemerintahan. Menurut aku 100% sangat penting dan perlu untuk partisipasi karena tidak hanya pemerintah itu ngelihat dari sisi pemerintah, namun juga kita juga harus kasih tahu dari sisi masyarakat apa sih yang kurang dari Jakarta gitu. Video beragam keluhan dan solusi versi rakyat di pojok keluhan ini kemudian ditayangkan dalam diskusi singkat aplikasi Clue dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kebersihan DKI Jakarta, PT Transjakarta, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, dan beberapa komunitas pendukung. Nantinya aplikasi Clue bekerja sama dengan pihak terkait, menindaklanjuti dan merealisasikan aspirasi rakyat tersebut demi mewujudkan kota Jakarta yang lebih baik. Dona Puspita, Alif Ramadan, DAI TV.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, jika pada umumnya sebuah koperasi hadir hanya untuk membantu anggotanya dalam memberikan modal usaha, namun koperasi yang satu ini tidak hanya memberikan bantuan berupa dana saja. Ya, selain bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, koperasi Cinta Damai juga hadir dengan menerapkan prinsip toleransi dalam beragama kepada anggotanya. Berbeda dari koperasi pada umumnya yang hanya memberikan modal usaha bagi masyarakat untuk membuka unit usaha, Koperasi Cinta Damai yang berada dalam naungan Wahid Institute ini justru menerapkan prinsip yang berbeda. Dikenal dengan sebutan Kocida, koperasi yang telah terbentuk sejak pertengahan Agustus 2013 lalu ini tak hanya menerapkan prinsip gerakan ekonomi rakyat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Terjun langsung ke tengah masyarakat yang lekat dengan konflik, Kocida juga melakukan pendekatan kepada anggotanya dengan tujuan untuk mengatasi bibit intoleransi dan kecenderungan melakukan tindakan kekerasan antar sesama melalui pendekatan ekonomi dan sosial budaya. Nah, kalau koperasi ini Mbak bisa lihat aja gitu, ibu-ibunya diberikan macam-macam skill gitu. Kan tadi yang kita lihat kayak skill keset dan lampion dan lain-lain, ibu-ibu di sini juga dikasih pelatihan-pelatihan bagaimana ibu-ibu cara membaca peluang di lingkungan mereka, terus bagaimana cara mempersiapkan usaha yang baik, terus mempersiapkan kebutuhan, terus cara menabung yang baik gitu. Hingga saat ini, koperasi yang didesain untuk menggabungkan pembangunan ekonomi dan perdamaian ini telah berhasil merangkul sejumlah warga untuk mau bergabung dengan Kocida. Tercatat sudah 348 warga Parung Bogor, Jawa Barat yang telah aktif membangun unit usaha dengan modal pinjaman yang diberikan Kocida. Di antaranya dengan membuka unit usaha berupa warung makan, membuat keset dan lampion karakter. Ya, itu satu kita tertarik, kita dapat pinjaman tanpa jaminan, cuman hanya KTP dan kartu keluarga ya, itu aja. Itu saya tertariknya gitu. Satu itu, kedua kan kita nggak punya modal untuk usaha, adanya Kocida gitu ya, jadi kita bisa usaha lah, ada modal gitu. Istilah sekarang cukup dah, dibilang kata segala-gala cukup ya, anak bisa sekolah, untuk uang jajannya gitu, adalah semua gitu. Kedua itu kita sama buat sehari-hari ada gitu. Pembayarannya cepat gitu ya, terus buat usahanya bisa gitu ya, kita bisa membantu suami gitu kan, usaha kecil-kecil gitu. Kayaknya sih kalau ke lingkungan agama sama ini sama aja ya, gitu, tergantung kitanya gitu ya. Ya sama suku agama ya kita ini kita rangkum lah gitu ya, nggak ada perbedaan gitu. Koperasi Cinta Damai menjadi bukti nyata lembaga sosial Wahid Institute yang diusung oleh Yeni Wahid ini bertujuan untuk menghormati perbedaan dan menebalkan sikap toleransi beragama dalam bermasyarakat, serta membantu kelompok masyarakat tertinggal dan tidak mampu untuk keluar dari jeratan kemiskinan melalui program kredit usaha mikro. Nova Monika, Gunadi, DAI TV. Ya pemirsa, saat lagi kita akan membahas seperti apa pemberlakuan plastik berbayar di Pasar Sulayan. Namun setelah jeda yang berikut ini.